Ketemu lagi dengan Nurus di Radar Podcast, Rumah Kesadaran Podcast. Melanjutkan episode sebelumnya, kali ini kita masih akan membahas tentang inner journey. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kehilangan, hari ini kita akan membahas tentang move on. Gini ceritanya, kemarin Mimin PCI sempat menanyakan kabar teman-teman. Lalu ada pernyataan yang menarik. Sudah melepaskan tapi masih rindu. Nah, ini kan persoalan melepaskan ya yang akan kita bahas. Bang Aswar, halo. Ya oke ya. Siap. Ya oke. Gimana kabarnya nih? Kabarnya baik, tapi belum bisa move on sepenuhnya. Masih rindu dan masih teringat masa lalu nih Bang. Oh gitu ya. Iya. Jadi ya itu normal ya. Jadi kita kehilangan dan susah move on gitu. Itu saya punya beberapa teman. Ada dua tipe yang berbeda tuh. Tipe pertama teman saya itu kan awalnya religius. Oke. Ketika siapa namanya? Haida? Enggak, ini perempuan. Oh, oke. Dia Osi. Ya Osi ya, teman saya di Jogja dulu namanya itu Osi. Orang Purwokerto. Oh, nama lengkapnya Rosiana bukan? Rosida. Oh, oke. Ya ini teman saya ya. Nah, anggap aja itu nama samaran lah, saya samarkan. Jadi dia ini awalnya religius. Oke. Tetapi setelah kehilangan itu dia mengalami kekecewaan kepada Tuhan dan hilang tuh nilai-nilai religiusnya hilang. Tapi lain halnya dengan satu teman saya. Ini dia tidak religius awalnya. Setelah kehilangan itu justru dia mencoba mencari nilai spiritual di balik kehilangan itu. Oh, oke. Berkebalikan ya. Berkebalikan. Hati-hati nih, ya toh? Hati-hati ya. Teman saya yang religius awalnya, setelah dia mengalami kehilangan itu, kesedihan itu, justru dia merasa Tuhan kok nggak adil gitu lah. Jadi justru dia terputus hubungannya, terputus ekspektasinya kepada Tuhan. Sementara teman saya yang awalnya itu broken gitu ya, barbar gitu, maksudnya ya teman saya ke diskotik dulu. Setelah kehilangan justru dia pingin mencari nilai spiritual di balik kehilangan itu. Itu nanti kehilangan lagi, balik lagi ya, berlawanan lagi ya. Itulah teman saya yang kedua tadi itu justru dia tumbuh secara spiritual karena kehilangan. Sementara teman saya yang religius tadi justru dia tidak menemukan makna spiritual dari kehilangan itu sehingga jatuh pada kekecewaan kepada Tuhan gitu. Itu menarik loh. Coba itu saya dulu pernah menghadapi kayak gitu. Banyak orang mungkin ya Pak. Iya. Nah, topiknya ini adalah kalau yang sekarang tadi itu yang susah move on itu kan berarti belum jelas nih masuk yang mana. Dia sedang mau mencari makna spiritual di balik kehilangan atau yang sedang kecewa dengan Tuhan itu masuk yang mana tuh dia? Karena follow PCI kemungkinan sedang mencari makna spiritual. Oke lah ya. Oke, kita selesaikan di situ. Jadi perasaan kehilangan dan kesedihan itu membutuhkan dukungan emosional dan dukungan filosofis biar kita mampu melampaui energi kesedihan yang mengikat diri kita. Dukungan emosional tentunya ya lewat support langsung ya. Yang kita mau bahas sekarang ya kita dukung secara filosofis.
mari kita bahas dasarnya. Kenapa kok kehilangan gitu. Sebelum misalnya ya, kisah saya sendiri kan awalnya kan misalnya kita merasa kehilangan karena baru ditinggal oleh pacar gitu. Nah, sebelum pacaran kan dia itu hanya seseorang. Stranger. Ya, hanya seseorang, hanya orang lain gitu kan. Belum ada ikatan apa-apa. Lalu kan dekat. Kedekatan itu kemudian tuh melahirkan ikatan kepemilikan. Dia jadi milikku. Nah, nanti itu kalau kita hanya milikku, lalu kemudian tidak ada lagi status istimewa pada kepemilikan tadi, maka sebenarnya kalau dia pergi itu tidak terlalu berat melepaskannya. Ya, tapi yang berat itu dia adalah milikku yang paling yang paling tercakap, yang paling baik hati, itu yang membuat orang susah move on. Jadi ada kepemilikan eksklusif. Kalau hanya kepemilikan biasa, itu mungkin ya kalau pas ya pergi tapi tidak susah move on gitu. Yang susah move on itu kalau kepemilikan itu menjadi eksklusif. Itu yang perlu Jadi kita telah memberikan atribut eksklusif. Atribut eksklusif. Nah, solusinya bagaimana? Lah ini kan kekeliruan di situ. Kekeliruan. Energi ke apa ya? Perasaan memiliki itu kan ya dia bukan salah, tapi perlu ditata dalam filosofis yang tepat gitu. Jadi sebenarnya dalam setiap hubungan itu kan bukan milik kita. Itu hanya legalitas kepengurusan saja gitu. Legalitas kepemilikan. Enggak, kepengurusan. Jadi bukan milik kita hanya dapat legalitas kepengurusan Jadi kayak hak pakai gitu, hak mengurus, bukan hak memiliki. Itu filosofisnya gitu. Jadi dengan bisa membedakan kepemilikan dan kepengurusan, itu nanti tidak akan terjebak pada dualitas yang seolah-olah kita kehilangan apa yang kita sudah miliki gitu. Itu lebih enteng kalau kita memahaminya bahwa yang lepas itu hanya kepengurusannya, bukan kepemilikannya. Karena sesungguhnya memang kita tidak memiliki. Ya karena semuanya ini kan milik Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Jadi mungkin itu ya susah move on itu karena dia gagal membedakan kepemilikan dengan kepengurusan. Dan itu artinya segala sesuatu ya Pak tentang kehilangan, merasa kehilangan, susah move on itu karena gagal membedakan kepemilikan dan kepengurusan. Oke, mungkin itu teman-teman yang masih susah move on ini bisa menjadi pegangan untuk kita mengoreksi kembali sesungguhnya apa yang ada di diri kita. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.